Perkenalkan, nama saya Izam Zaki Ahmad dengan NIM 2110012140144 dari kelas A IoT Teknik Geologi 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data sebagai tugas dari mata kuliah IoT dengan dosen pengampu Bapak Najib. Jadi Big Data sendiri itu adalah sekumpulan data yang memiliki volume ataupun ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data terstruktur dan data tidak struktur yang dapat berkembang dengan seiringnya zaman. Jadi Big Data sendiri ini adalah wujud pengembangan dari sistem database yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan yang mencolok antara Big Data dengan database sendiri itu adalah volume, kecepatan, serta jenis-jenis data yang lebih variatif dibandingkan database manajemen sistem. Nah, data terstruktur itu adalah data yang ditempatkan pada item-item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Pada umumnya, data terstruktur ini disimpan dalam berbagai aplikasi basis data. Sementara data tidak terstruktur tersimpan dalam berbagai bentuk file seperti dokumen, suara, email, dan lainnya. Sedangkan data tidak terstruktur ini merupakan informasi generasi manusia ataupun mesin, di mana data tidak dapat dengan mudah dibuat menjadi dengan data standar yang terstruktur. Selain itu juga data ini tidak dapat mudah diakses tanpa bantuan interpretasi manusia ataupun mesin. Contoh dari data ini adalah dokumen, multimedia, isi peta, dan lainnya. Kemudian ada manfaat Big Data. Ada beberapa manfaat dari Big Data seperti dalam bidang analisis, yaitu sebagai kegiatan analisis yang dilakukan perusahaan, khususnya yang meluncurkan website atau platform dari aplikasi. Jadi adanya kumpulan data sebesar itu membantu untuk menemukan masalah penyebab kegagalan dari website dan aplikasi yang diluncurkannya. Kemudian dalam bidang bisnis ini dapat membantu perusahaan meningkatkan sistem operasional bisnis, kemudian menyusun customer relation management yang tepat, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi yang diluncurkan setelah perbaikan. Kemudian ada karakteristik dalam Big Data sendiri itu terdapat 3 karakteristik atau aspek penting yang harus ada dalam tersebut, atau sering disebut itu 3V. Yang pertama itu adalah volume. Volume sendiri itu merupakan ukuran kapasitas besar data yang di dalamnya. Pemrosesan data itu berukuran sangat memungkinkan untuk dijalankan. Kemudian ada velocity. Velocity sendiri ini mengacu pada kecepatan data. Jadi seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian ada variasi. Variasi di sini dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Biasanya tipe data tradisional ini lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya Big Data, banyak data baru dengan bentuk data yang tidak terstruktur dan semi struktur. Seperti contohnya itu teks, audio, dan video. Kemudian ada teknologi analisis Big Data. Jadi analisis Big Data atau Big Data analisis ini adalah suatu proses pengujian atau pengelolaan set data yang besar untuk kemudian ditemukan polanya. Ada berbagai jenis analisis. Yang pertama itu ada Big Data Analysis Diagnosis. Itu umumnya perusahaan melakukan proses ini untuk mencari wawasan tentang masalah tertentu. Kemudian ada juga Big Data Analysis Deskripsi. Proses ini meringkas data dari masa lalu menjadi bentuk data yang mudah dibaca. Nah, dari data ini nantinya kamu bisa membuat laporan laba, penjualan, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada Big Data Analysis Preskriptif. Nah, jenis data ini, analisis ini bekerja dengan menggunakan proses data analisis, menentukan solusi dan masalah tertentu. Sebagian prosesnya bergantung pada machine learning dan artificial intelligence atau AI. Kemudian ada studi kasus pemanfaatan Big Data dalam bidang migas. Nah, kan peningkatan teknologi ini baru ini telah menghasilkan kumpulan data besar-besaran setiap harinya dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nah, pada tahun 2013 berdasarkan survei pada tahun 2012 oleh IDC Energy, 70% peserta dari perusahaan minyak dan gas Amerika Selatan tidak mengenal Big Data dan penerapannya di teknik perminyakan. Ini menunjukkan bagaimana minat terhadap Big Data telah berubah dari 2008 hingga 2018 di antara para eksekutif industri minyak dan gas. Jadi
makalah ini mengulas pemanfaatan analitik big data sebagai tren yang sedang berkembang. Jadi di industri hulu dan hilir migas, big data atau analitik big data mengacu pada teknologi baru yang dapat digunakan untuk menangani kumpulan data besar yang mencakup 6 karakteristik utama: volume, variasi, kecepatan, kebesaran, nilai, dan kompleksitas. Dengan munculnya sensor perekam data baru ini dalam minyak gas dapat mempermudah eksplorasi, pengeboran, produksi yang telah menjadi industri padat yang masif. Nah, kemudian dalam menganalisis data seismik dan mikroseismik, meningkatkan karakterisasi dan simulasi reservoir, kemudian mengurangi waktu pengeboran dan meningkatkan keselamatan pengeboran, optimalisasi kerja, pompa produksi, dan masih banyak lainnya. Nah, keselamatan kerja adalah beberapa penerapan big data di industri minyak dan gas. Meskipun industri minyak dan gas semakin tertarik untuk menggunakan analitik big data akhir ini, namun masih ada tantangan, terutama karena kurangnya dukungan bisnis ini dan kesadaran tentang big data dalam industri tersebut. Selain itu juga kualitas data dan pemahaman akan kompleksitas permasalahan juga menjadi salah satu parameter tantangan yang dihadapi penerapan big data dalam bidang minyak dan gas. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan.